Halo sahabat RKN, kembali lagi bersama saya Sebastian dalam diskusi titik temu RKN. Diskusi ini merupakan diskusi akhir pekan yang mengangkat masalah-masalah aktual yang dikaji secara mendalam, proporsional dan kritis objektif gitu. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat beberapa hari terakhir ini, yaitu terkait manuver politik Partai Nasdem dalam mencari calon presiden. Ya, beberapa waktu yang lalu, seperti yang kita ketahui, Partai Nasdem adalah salah satu partai yang paling pertama mengumumkan calon presiden yang akan mereka usung, yakni Anies Baswedan. Gitu. Dari 3 nama yang diseleksi, lalu kemudian pada akhirnya memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan. Namun seperti biasa, Partai Nasdem tentu belum cukup kalau mengusung sendiri, karena itu dia membutuhkan partai koalisi. Sampai beberapa minggu terakhir itu koalisi belum terbentuk. Nah, menariknya, wah ini Bung Ray, halo Bung Ray, ya, menariknya di saat-saat terakhir ini Partai Demokrat menyatakan siap mendukung Anies Baswedan, lalu kemudian beberapa hari kemudian menyusul PKS menyatakan siap mendukung Anies Baswedan. Nah, sekarang giliran Partai Nasdem yang kebingungan. Tadinya dia yang mengumumkan pertama lalu berharap ada dukungan dari partai lain. Lalu ketika 2 partai yang lain ini sudah siap mendukung, lantas Partai Nasdem kebingungan. Apa bukti kebingungan Partai Nasdem itu? Justru ketika 2 mitra koalisinya sudah menyatakan siap untuk mendukung pasangan yang diusung Nasdem, justru ini seperti menarik diri lalu kemudian mencoba bergerilya, bermanuver ke partai-partai yang lain. Terakhir ketemu presiden, lalu setelah ketemu presiden ketemu Partai Golkar gitu ya. Lalu kemudian entah siapa lagi yang nanti akan ditemui di hari-hari terakhir ini. Nah, untuk membahas ini saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya Dr. Emrus Sihombing, pengamat politik. Ya, apa kabar Bang Emrus? Wah, ini makin ganteng aja nih Bang Emrus ini. Ya, lalu kemudian selain Bang Emrus juga ada pengamat politik juga yang getol ya bicara soal hal-hal seperti ini, yaitu Bang Ray Rangkuti. Bang, apa kabar? Baik Bung Sebastian. Wah, ini kayaknya batiknya udah ini nih sama-sama coklat nih. Kalau coklat masih netral. Masih netral. Iya, ya. Masih netral. Masih netral sampai sejauh ini ya. Ini coklat masih netral. Ya, saya mungkin ke Bang Emrus dulu. Apa yang Bang Emrus lihat dari manuver manuver politik Partai Nasdem? Sementara ada juga loh isu katanya akan ada reshuffle. Itu. Jadi bagaimana Bang Emrus melihat manuver Ketua Umum Nasdem? Bang Surya Paloh. Baik, terima kasih Bang Bas dan pendengar acara kita dimanapun berada dan pemirsa. Topik kita hari ini sangat bagus sekali, bermanuver. Bermanuver. Manuver itu harusnya bagus kalau memang pesawat terbang sudah tinggi, baru bisa bermanuver. Oh gitu ya? Nah, ini kan pesawat terbangnya daripada Nasdem kan masih terbang rendah. Oh gitu. Bermanuver pada terbang rendah berbahaya. Berbahaya. Bisa menabrak pegunungan, batu karang dan lain-lain sebagainya. Kenapa saya mengatakan itu masih terbang rendah? Lalu sekarang bermanuver. Coba kita lihat, belum ada kesepakatan
dari PKS maupun Demokrat untuk pendukung, belum ada kepastian. Tapi Nasdem sudah langsung mengumumkan mengusung Anies. Sebenarnya saya melihat bahwa Nasdem dalam hal ini Surya Paloh boleh jadi dia memakai peristiwa yang lama merasa berhasil mengusung Jokowi pada periode kedua kemarin. Biar Nasdem sudah mengatakan bahwa Jokowi yang kami dukung, kan begitu, sebelum PD Perjuangan memberikan dukungan tersebut atau mengusung tersebut. Nah, belajar dari peristiwa ini dia coba membuat hal itu, dia perkirakan atau Nasdem memperkirakan bahwa akan banyak atau akan ada cukup kursi untuk mengusung Anies. Padahal PKS sama Demokrat, Partai Demokrat tidak ada jaminan. Kenapa? Politik kita di Indonesia itu dalam pencalonan pilpres itu sangat pragmatis, tidak ideologis. Karena sangat pragmatis, maka PKS maka Demokrat akan mengatakan saya mendukung, saya dapat apa? Nah, belum clear mereka dapat apa, sehingga mereka tidak memastikan untuk definitif seperti Nasdem memberikan dukungan tersebut. Karena politik itu adalah sederhana kok untuk melihatnya. Saya melakukan apa, saya dapat apa. Nah, lalu Nasdem dalam hal ini Surya Paloh terlalu proaktif. Dia merasa berhasil awalnya dulu mendukung Jokowi, dia kira peristiwa itu akan terulang. Padahal kalau kita bicara sosiologi atau kita bicara fenomena sosial, tidak ada fenomena sosial yang di muka bumi yang sama persis. Sehingga tidak boleh keputusan yang lalu kita pakai pada keputusan dengan peristiwa, dengan fenomena atau waktu timing yang berbeda. Karena oleh karena itulah diperlukan suatu analisis atau katakanlah suatu pendalaman. Nah, ini saya melihat Nasdem terburu-buru sehingga manuvernya sekarang dilakukan manuver seperti Bang Bas katakan tadi, sementara belum terbang tinggi. Nah, kita lihat bahwa Nasdem ini belum mendapat respon. Kemarin menemui Pak Joko Widodo, entah bagaimana hasilnya saya tidak tahu gitu ya. Saya tidak tahu apakah pertemuan itu Pak Jokowi dalam enjoy atau senang menerima. Biasanya kalau senang kan biasanya orang tamu itu akan mengumumkan ke publik, wah pertemuan saya dengan Bapak Presiden begini-begini. Ini kan tidak. Baru ketahuan pertemuan itu hari Jumatnya, 1 hari kemudian. Berarti ada sesuatu di situ dari aspek komunikasi. Ada sesuatu yang belum menyenangkan. Kalau menyenangkan kan setiap seseorang itu, kalau menyenangkan kan last minute itu biasanya orang menceritakan kesenangan itu. Nah, itu teori apa dari aspek komunikasi. Atau bisa juga memang pertemuan itu tidak untuk dipublikasi. Sederhana. Kalau memang tidak untuk dipublikasi, kenapa kader Nasdem mengumumkan 1 hari berikutnya? Harusnya itu ditahan saja, gitu, tidak disampaikan. Ketika dia menyampaikan itu 1 hari kemudian, kader Nasdem sama saja menyampaikan pesan kepada publik. Menyampaikan itu bahwa ada pertemuan itu pesan komunikasi, itu ada motif di balik itu. Jadi oleh karena itu bahwa yang mau dibangun atau meta meaning yang dibangun oleh kader Nasdem mengatakan ada pertemuan itu, bahwa pertemuan itu sesuatu yang produktif, bahwa sesuatu yang baik, itu yang dibangun di persepsi publik. Tapi kalau memang pertemuan itu adalah positif bagi Nasdem, harusnya serta-merta Surya Paloh menyampaikan itu kepada pers. Demikian sebentar. Oke, ya saya ke Bang Rey dulu. Bang Rey, bagaimana Bang Rey melihat apakah manuver Partai Nasdem ini dalam rangka memperkuat koalisi, atau ini justru sebaliknya nih? Ini justru manuver sedang mencari ini jalan keluar dari rencana koalisi itu. Saya menyebut. Ya, oke. Halo, 1. Oke. Bas, saya menyebut perlombaan, perseteruan atau apalah antara dua tokoh bangsa ini, yaitu antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Jadi kalau dibuat skornya, ini 3-1. Ini 3-1 ya. 3-1. 3 untuk Surya Paloh, 1 untuk Pak Jokowi. Gitu ya. Halo, 1-2. Saya ulangi ya. Jadi perseteruan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh ini, kalau ibarat sepak bola ini, pertandingan sepak bola begitu, ini skornya sudah 3-1.
Ya, meskipun kita tahu ini, kita nggak tahu ini menit keberapa gitu kira-kira ya. Tapi ini kira-kira udah 3-1. 3 untuk Pak Surya Paloh, 1 untuk Pak Jokowi. Jadi skornya masih dimenangkan oleh, nah itu dia yang menarik. Satu dulu dong. Apa itu yang satu? Satu itu adalah pada akhirnya Pak Jokowi mampu, tanda kutip ya, ini tanda kutip, memaksa Pak Surya Paloh untuk beranjang sana ke sana kemari. Itu kira-kira kan, ketemu Pak Jokowi, ketemu PKB, ketemu Gerindra, dan seperti kita ketahui pada akhirnya ketemu dengan Partai Golkar gitu ya. Nah itu mungkin salah satu yang kita sebut skor 1 untuk Pak Jokowi. Tapi ada 3 skor untuk Pak Surya Paloh gitu. 2 dapat dia banyak ya? 2 dia dapatkan secara eksternal, 1 secara internal. Yang eksternal itu artinya di luar koalisi, yang internal itu artinya ke dalam koalisi gitu. Apa yang 2 itu yang beliau dapatkan? Pertama, tidak terjadi reshuffle. Karena semua orang mengandai saat itu, bukan semua orang lah ya. Tidak terjadi atau belum terjadi? Ya kan kita bicaranya sebelum PON itu kan, sampai sekarang gitu. Kalau ke depannya sih kita nggak tahu. Kan kita bicara sampai sekarang nih. Kan ada yang bilang minggu depan. Ya kita nggak tahu, makanya tapi kita bicara sampai hari ini belum. Karena semua orang berbicara tentang Rabu PON. Kan? Oh Rabu PON, ya ternyata kan? Tidak terjadi. Bahkan saya mendengar langsung dari salah satu anggota KSP di dalam salah satu, kebetulan kita ada talk show gitu ya. Beliau mengatakan besok itu artinya besok itu Rabu PON. Saya bantah juga saat itu. Saya mengatakan saya nggak terlalu yakin bahwa Rabu PON itu akan ada reshuffle gitu. Dan kenyataannya nggak ada kan sampai saat ini. Saya bicara sampai saat ini tentu ya. Nggak ada reshuffle. Bagi saya itu salah satu langkah dari tanda kutip ya, skor ya. Skor 1 buat Pak Surya Paloh gitu ya. Bahkan Pak Jokowi juga sebelum hari Rabu itu ditanya media juga kan. Kan beliau mengatakan tunggu saja. Gitu. Yang kedua dan yang ketiga kita break dulu. Nanti kita tahan setelah yang satu ini.